hanya di Bandung TV. Perjalanan wisata dan berbagai atraksi budaya menarik yang sangat sayang untuk dilewatkan. Saksikan Mandalwangi setiap Senin pukul 20 waktu Indonesia Barat hanya di Bandung TV. Ayo semua bernyanyi, move your body, dance like there's nobody tonight. Jangan lupa saksikan saya Rini Wulandari hanya di Motion Music on Passion. Tak perlu kau ragu, yakini hatimu. Informasi seputar film-film terbaru yang sangat sayang untuk dilewatkan. Saksikan Movie Corner setiap Minggu pukul 21.30 waktu Indonesia Barat hanya di Bandung TV. Reaksi, remaja aksi dan kreasi. Informasi mengenai kreativitas dunia anak muda dan tayangan video musik terbaru dari band-band indie. Saksikan Reaksi Minggu pukul 22 waktu Indonesia Barat hanya di Bandung TV. Kata Ji nomor hiji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji kepada Allah yang Maha Suci, memanjatkan puja pula kepada Allah yang Maha Kuasa, dan senantiasa bersyukur kepada Allah yang Maha Ghafur, dan terus menerus kita memohon rahmat kepada Allah yang menentukan hari kiamat. Pemirsa di rumah yang sangat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan para mahasiswa STIMIK Jabar yang ada di Bandung. Pada kesempatan ini, tema yang akan kita bahas adalah menyiapkan hati jelang Ramadan. Ini sangat menarik sekali, karena kita tinggal menghitung beberapa hari lagi, besok atau lusa, sudah tiba hari atau bulan yang dinanti-nanti oleh seluruh kaum muslimin. Bulan penuh rahmat, bulan penuh maghfirah, bulan diturunkannya Al-Quran. Sebagaimana Allah telah berfirman di dalam surat Al-Baqarah 183, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wahyu Allah adalah rangkaian mutiara yang sangat indah,
sebagai mujizat yang tidak akan pernah bosan, tidak akan pernah jenuh dipelajari, dikaji, direnungkan. Semakin kita merenungkan ayat Al-Quran, semakin tampaklah kebesaran Allah dan kekuasaan Allah yang begitu tidak terhingga. Sehingga ketika kita menyimak satu ayat Al-Quran tentang Ramadan, di situ ada ungkapan yang begitu indah. La'allakum tattaqun, agar kamu tampil di muka bumi ini menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Pemirsa di rumah, tetaplah di cahaya ilmu, bahagia bersama ayat ilahi. Mari kita sukseskan Pekan Olahraga Pelajar Nasional atau Popnas ke-13 tahun 2015 di Jawa Barat, tanggal 10 sampai tanggal 20 September 2015. Sukseskan penyelenggaraan, sukseskan prestasi, sukses perekonomian rakyat, dan sukses administrasi. Jadikan Jawa Barat nomor 1. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban. Perjalanan menyusuri tempat-tempat eksotik, kebudayaan unik, serta keanekaragaman kuliner tersaji dalam program Traveling. Saksikan setiap hari hanya di Bandung TV. Mari kita sukseskan Pekan Olahraga Pelajar Nasional atau Popnas ke-13 tahun 2015 di Jawa Barat, tanggal 10 sampai tanggal 20 September 2015. Sukseskan penyelenggaraan, sukseskan prestasi, sukses perekonomian rakyat, dan sukses administrasi. Jadikan Jawa Barat nomor 1. Baiklah pemirsa di rumah, kita lanjutkan pembahasan kita yang akan membahas tentang hati. Kenapa kita berbicara tentang hati? Insya Allah di studio telah hadir Rektor Universitas Al-Ghifari, Dr. Deden Suhendar, yang akan membahas secara lebih mendalam dengan tema yang kita angkat hari ini, yaitu mempersiapkan hati jelang
Ramadan. Ustaz Deden tadi sudah dikemukakan salah satu ayat Al-Quran yang pada saat menjelang tibanya Ramadan sering dikutip, juga jadi dalil yang sangat kuat sekali, sehingga itu banyak kita kenal dengan satu ungkapan yang begitu indah, la'alakum tattaqun. Bisa dijelaskan Pak Ustaz dengan konsep mempersiapkan hati ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Bandung TV yang sama-sama mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ayat Al-Qur'an yang sangat populer berkaitan dengan perintah melaksanakan ibadah saum adalah sebagaimana yang dibacakan di awal tadi oleh Ustaz Kuswari. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya di situ adalah harfun nida atau kata seru, menyeru, ya dalam bahasa Arab. Kemudian alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Itu adalah sebagai munada, sebagai yang diseru. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman. Dan yang diseru adalah orang-orang yang beriman tentu memiliki 3 dimensi paling tidak. Yang pertama, iman itu memiliki dimensi tasdik bil qalb, membenarkan dengan hati. Karena iman itu jangan hanya sekedar ucapan, jangan juga sekedar melaksanakan, tapi harus dilandasi oleh qalb, oleh hati. Kemudian yang kedua, iqrar bil lisan, mengucapkan dengan lisan. Dan yang ketiga, amal bil arkan, mengamalkan dengan anggota badan. 3 dimensi keimanan itu awal mulanya adalah dari hati. Dan inilah barangkali kaitannya dengan tema kita. Bagaimana kita menyongsong bulan Ramadan itu harus mempersiapkan hati. Mengapa harus dipersiapkan? Dalam salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Ala inna fil jasadi mudghah, fa idza soluhat soluhal jasad kullu, fa idza fasadat fasadal jasad kullu." Dalam hadis itu dikatakan, ingatlah bahwa dalam tubuh itu ada segumpal daging. Jika baik daging itu atau gumpalan tersebut, maka soluhal jasad kullu, maka jasad secara keseluruhan juga akan baik. Wa idza fasadat, akan tetapi jika rusak gumpalan daging itu, maka jasad secara keseluruhan akan rusak. Kemudian ditegaskan, ala wahyal qalb, ingatlah bahwa itu adalah hati. Ketika kita akan menyambut bulan suci Ramadan, kita harus melaksanakan atau mempersiapkan isti'dadu ruhiyah, persiapan spiritualitas kita, persiapan hati kita. Karena kita akan memasuki bulan yang suci, tentu jadi jangan sampai hati kita masih menyimpan penyakit-penyakit hati, hasad, dengki kepada orang lain. Rumus hasud itu adalah SMS, senang melihat orang lain susah. Susah jika melihat orang lain senang, itu hasud. Penyakit hati ya. Penyakit hati. Ketika ada tetangga beli mobil, kita yang panas dingin. Ketika ada tetangga beli TV yang baru, yang lebih gede, kita yang hatinya panas. Itu penyakit hati. Ketika ada teman kerja kita naik jabatan, kita menjadi meriang. Itu penyakit hati. Sebaliknya, kalau kita melihat orang lain susah, kita malah senang. Seperti kita bersyukur, hati-hati. Itu adalah tanda-tanda hati yang sakit. Hati yang masih diliputi oleh takabur, kesombongan, ketakaburan. Mungkin menyombongkan kegantengan, kecantikan, menyombongkan harta, menyombongkan ilmu, menyombongkan gelar akademik, menyombongkan keturunan, menyombongkan bisa jadi juga
menyombongkan kesolehan dalam beribadah Pak Guswari. Itu penyakit hati Penyakit juga. hati juga. Ketika kita beribadah kepada Allah, rajin beribadahnya. Tapi kita suka sombong, suka menganggap rendah kepada orang lain yang tidak sholat berjamaah di masjid. Seolah-olah kitalah yang paling ahli surga, seolah-olah kitalah yang paling soleh. Kita tidak sadar menjadi maklar surga dan neraka. Hati-hati. Kita menyombongkan bacaan Al-Quran kita yang bagus, dan kita merendahkan orang lain yang mungkin masih belajar bacaan Al-Qurannya, masih mengeja bacaan Al-Quran. Hati-hati. Jadi penyakit hati tidak hanya menghinggapi orang yang tidak suka beribadah, bisa jadi orang yang ahli ibadah juga hatinya itu sakit. Bahkan apabila kolbu itu dibiarkan terus menerus dalam kondisi sakit, itu hati itu bisa mati. Banyak indikator hati yang mati, mungkin nanti kita bisa berdiskusi lebih lanjut. Nah, dalam rangka kita mempersiapkan bulan Ramadan, pemirsa Bandung TV yang sama-sama mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita harus mempersiapkan kebersihan hati. Tentu dalam berbagai dimensinya. Ada dimensi hablum minallah dan ada dimensi hablum minannas. Dimensi hablum minannas, jangan lupa kita sebelum memasuki bulan Ramadan saling memaafkan. Apabila ada kebencian, ada pernah kedongkolan kita kepada orang lain, seperti benang yang kusut, mari kita urai. Apabila ada kebekuan hati, mungkin suami dengan istri, kita dengan orang tua kita dengan anak-anak kita dengan tetangga, dengan rekan kerja dan sebagainya. Dan itu sebetulnya ujian yang paling berat dalam hidup kita, berdimensi hablum minannas. Dan itu juga dosa-dosa besar banyaknya berdimensi hablum minannas. Oleh karena itu jangan kita menginginkan bisa membersihkan langit sementara bumi masih kotor. Kita menginginkan ridho Allah Subhanahu wa taala, mau menggapai bulan Ramadan, sementara hubungan kita dengan sesama manusia kurang bagus. Kita mengatasnamakan kita beragama, kita merasa menjadi orang yang soleh, sementara ketika kita melaksanakan beragama itu jadi banyak musuh, banyak tidak kenal dengan orang. Kalau terjadi seperti itu, hampir dipastikan ada sesuatu yang salah, yang harus diintrospeksi. Nah, mari kita ketika kita akan sama-sama masuk kepada bulan Ramadan, kita bersihkan hati kita. Kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentu kalau menyangkut sesama manusia, mari kita perbaiki. Apabila ada hubungan silaturahim yang terputus, kita tidak bertegur sapa dengan siapapun, coba kita perbaiki. Coba kita meminta maaf, walaupun mungkin kita merasa tidak salah, orang lain yang salah kepada kita. Tidak ada salahnya kita yang terlebih dahulu meminta maaf. Karena dengan meminta maaf, insya Allah kita tidak akan turun harga diri dengan drastis. Tidak. Justru ketika kita meminta maaf, malah derajat kita yang lebih tinggi. Dan pemirsa Bandung TV rahimakumullah, siapkan hati juga kaitannya dengan siapkan mental kita menjelang bulan Ramadan. Jadi jangan sampai mentalnya kurang bagus. Nah, ini yang sering terjadi Pak Kuswari ya. Dari Ramadan ke Ramadan itu berulang. Kita kebanyakan masjid-masjid hanya makmur pada awal bulan Ramadan. Itu mentalnya kurang bagus. Harusnya kita siap mental bagaimana kita bisa pahit, bagaimana kita bisa bertahan memakmurkan Ramadan itu sepanjang Ramadan, bahkan bisa dibawa keluar bulan Ramadan. Saya melihat indikasi banyaknya kita ramai di masjid, ramai tadarus Al-Quran pada minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga dan minggu keempat. Ibu-ibu sudah pada sibuk tawaf di Pasar Baru, sibuk di Carrefour. Nah, bapak-bapaknya pada sibuk, ada yang tune up mobil, ada yang ngecat rumah dan sebagainya untuk persiapan Ramadan, persiapan Idul Fitri. Itu berbanding terbalik dengan apa yang terjadi di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram. Semakin dekat ke Idul Fitri, itu semakin makmur masjid itu. Tapi sebaliknya kalau di kita, semakin mendekati Idul Fitri, semakin sedikit jamaah di masjid.
Coba kita siapkan kolbu kita, siapkan mentalnya, spiritualitasnya, siapkan yang baik. Seperti kita akan main bola, timnya akan main bola, tentu harus mampu mempertahankan semangat bukan hanya di awal permainan saja, harus sampai akhir, sampai final. Ini juga mungkin menjadi salah satu hal yang harus kita garis bawahi bersama. Tentu banyak dimensi kaitannya dengan kolbu. Bagaimana kita juga pada bulan Ramadan harus tetap menjaga kolbu kita dan mempersiapkan dari saat ini. Jangan sampai kita mau menyambut Ramadan itu sudah bingung terlebih dahulu. Ibu-ibu sudah bingung nanti karena anggaran akan naik. Bapak-bapaknya sudah bingung memikirkan mau beli baju lebaran dan sebagainya. Tentu hal-hal yang seperti itu harus kita jauhi. Justru kita harus bergembira ketika akan masuk ke dalam bulan Ramadan. Dalam salah satu hadis dikatakan, man fariha biduhuli Ramadan harramahullahu jasadahu ala nar. Siapa yang bergembira dengan masuknya bulan Ramadan, maka Allah mengharamkan jasadnya tersentuh oleh api neraka. Jadi kita harus bergembira, tentu bergembira yang proporsional, bukan bergembira karena akan jualan kolak, bukan bergembira karena akan jualan baju takwa, bukan bergembira kayak di Stimik Jabar mungkin akan dapat THR, tapi bergembira yang esensial. Kita menyambut bulan yang penuh berkah, bulan yang 10 hari pertama adalah penuh dengan rahmat. 10 hari kedua adanya maghfirah Allah Subhanahu wa taala, dan 10 hari ketiga adanya itqum minan nar, adanya pembebasan kita dari panasnya api neraka. Kita harus siapkan hati kita dengan sebaik-baiknya, sambut Ramadan dengan penuh kegembiraan, dengan penuh kehusuan. Demikian Pak Buswari Bahariah. Pemirsa di rumah, sangat menarik sekali pembahasan yang barusan disampaikan oleh Ustadz Deden tentang hati dikaitkan pula menjelang tibanya bulan suci Ramadan. Pemirsa di rumah, tetaplah di Cahaya Ilmu, bahagia bersama ayat ilahi. Mari kita sukseskan Pekan Olahraga Pelajar Nasional atau Popnas ke-13 tahun 2015 di Jawa Barat, tanggal 10 sampai tanggal 20 September 2015. Sukseskan penyelenggaraan, sukseskan prestasi, sukses perekonomian rakyat, dan sukses administrasi. Jadikan Jawa Barat nomor 1. Apabila ada niat baik, pasti ada jalan. Ibu Nunung ya, terima leper. Ya, yakini bahwa maaf Allah itu lebih besar dibandingkan dengan dosa. Cuma jangan jadi permainan, sok tobat, besoknya dosa lagi, itu yang keliru. Ikuti audisi Muadzin Cilik Bandung TV 2015. Audisi, seleksi, dan grand final 10 dan 11 Juli 2015. Syarat, pria usia 5 sampai dengan 12 tahun. Fotokopi identitas kartu keluarga atau pelajar, foto close up cetak, dan foto soft copy ke dalam CD. Penutupan pendaftaran 9 Juli 2015. Pendaftaran Rp50.000 di Studio Bandung TV, Jalan Pacuan Kuda nomor 63 Arca Manik, Bandung. Dapatkan hadiah jutaan rupiah, trofi Kang Dadang Nasir, piagam penghargaan, hadiah hiburan, dan ikon ambasador azan Bandung TV. Peserta terbatas. Untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi Mulyani di PIN 7CC50465 dan Wida PIN 21427DD4. Dipersembahkan oleh Bandung TV. Katanya waktu potong itu tuh pipanya dengan
Mari kita sukseskan Pekan Olahraga Pelajar Nasional atau Popnas ke-13 tahun 2015 di Jawa Barat. Tanggal 10 sampai tanggal 20 September 2015. Sukseskan penyelenggaraan, sukseskan prestasi, sukses perekonomian rakyat, dan sukses administrasi. Jadikan Jawa Barat nomor 1. Baiklah, pemirsa di rumah yang dirahmati Allah, tadi sudah dibahas tentang makna hati mempersiapkan jelang Ramadan, dan juga kita tadi telah mendengar juga secara lebih jelas tentang Ramadan yang tinggal menghitung beberapa hari lagi. Tapi ada satu hal yang sangat menarik sekali yang patut kita renungkan, bahwa target orang yang beriman itu sebagaimana pernyataan Allah adalah la'allakum tattaqun, agar engkau di muka bumi ini menjadi orang yang bertakwa. Nah, ini akan dibahas oleh Ustadz Deden, makna takwa. Baik pemirsa, silakan yang di rumah yang akan bertanya, sudah ada nomor teleponnya di depan televisi, silakan untuk menelepon. Nanti juga ada mahasiswa yang akan bertanya. Nah, Ustadz tadi disinggung tentang la'allakum tattaqun. Bisa dijelaskan puncak tertinggi bagi orang yang beriman? Baik, pemirsa Bandung TV, tujuan dari pelaksanaan ibadah saum kita adalah kutiba alaikumusiyam, diwajibkan bagi kalian melaksanakan ibadah saum, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa, kata Allah. La'alla di situ adalah harfu taraji, huruf atau harf yang bermakna untuk mengharapkan sesuatu yang bisa terjadi. Harfut taraji. Nah, di situ diharapkan orang-orang yang melaksanakan ibadah saum itu menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi setelah beriman diharapkan lanjut tingkatannya adalah bertakwa. Dan menurut batasan para ulama, yang disebut bertakwa itu adalah imtisalu awamirihi wajtinabu nawahihi, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dilarangnya. Jadi kalau orang yang sudah melaksanakan ibadah saum diharapkan mampu senantiasa untuk berhati-hati, jangan sampai apa yang diperintahkan oleh Allah tidak dilaksanakan, diabaikan. Sebaliknya, apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala malah dilaksanakan. Dan ini yang kerap kali terjadi, mohon maaf. Kalau pada bulan Ramadan kita mampu, orang-orang yang melaksanakan kemaksiatan berhenti. Di Kota Bandung ini wanita-wanita penghibur pada pulang dulu, begitu pula di kota-kota yang lain pulang kampung. Bulan Syawal setelah Idul Fitri balik lagi. Ini tidak berhasil saumnya karena tidak mampu mencetak orang-orang yang bertakwa, tidak mampu menjauhi kemaksiatan. Pada bulan Ramadan di Kota Bandung banyak ditutup tempat-tempat maksiat, tempat berjudi, tempat menjual minuman keras dan sebagainya. Jangan sampai pada bulan Syawal dibuka kembali. Kalau terjadi seperti itu, la'allakum tattaqun, target kita untuk menjadi orang yang bertakwa itu tidak tercapai gitu Pak Ustadz. Oleh karena itu, bagaimana tingkatan kita setelah saum itu harusnya meningkat. Orang yang lulus melaksanakan ibadah saumnya tentu menjadi pribadi yang muttaqin. Banyak indikatornya. Misalnya kalau dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 133, ciri orang bertakwa itu adalah alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i, orang-orang yang mampu menginfakkan hartanya baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan susah. Jadi kalaupun dalam keadaan susah tetap mau berinfak. Jadi hesege mere, walaupun dalam keadaan susah tetap mau memberi, jangan merege hese. Merege hese itu tidak mau memberi karena merasa dirinya juga susah, tapi harusnya hesege mere.
Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Kemudian orang yang bertakwa, lanjutan dari ayat tadi surat Ali Imran, itu adalah wal kadhiminal ghaidha, orang yang mampu mengendalikan marahnya. Jadi kalau marah itu terkendali, jangan sampai marah tidak terkendali, ucapan tidak terkendali, tindakan tidak terkendali. Itu ciri orang yang bertakwa itu ketika marah itu tetap terkendali. Kemudian ciri berikutnya adalah wal afina 'anil nas, itu mampu memaafkan kesalahan orang lain. Kita harus ingat bahwa satu saat mungkin orang lain yang berbuat salah kepada kita, tapi pada saat yang lain bisa jadi kita yang bersalah kepada orang lain. Oleh karena itu kita harus tetap mampu memaafkan kesalahan orang lain, karena suatu saat bisa jadi kita yang berbuat salah kepada orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah. Nah, ciri orang yang bertakwa itu kalau melaksanakan kemaksiatan itu segera ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah memberikan toleransi. Orang yang bertakwa itu bukan berarti tidak pernah salah. Karena kalau dalam hadis Nabi Pak Guswari yang dikatakan kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam itu pasti bersalah. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Tapi sebaik-baiknya orang yang bersalah adalah yang bertobat. Jadi orang yang bertakwa itu bukan berarti enggak pernah salah, enggak pernah hilang. Tapi ketika melaksanakan kesalahan, kehilafan, segera dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim. Segera ingat kepada Allah dan memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosanya. Demikian Pak Iswari. Iya, pembahasan sangat menarik sekali pemirsa di rumah. Silahkan yang mau menelepon, sudah ada di layar televisi, tapi di studio sudah siap juga para mahasiswa akan bertanya. Ya, dari mulai siapa dulu? Iya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari SNIMIK Jabar. Pada kesempatan ini Pak Ustadz terkait dengan hati, bahwa kita dalam sehari-hari sering mendengar ungkapan hatiku sakit gitu. Sakit hatiku, Kemudian kalau yang lagi galau ABG, hatiku berbunga-bunga atau hatiku apapun terkait dengan hati. Nah, dalam hal ini mungkin sebenarnya sih dalam Al-Quran itu apa yang dimaksud dengan hati? Iya. Terima kasih. Terima kasih. Pak Ustadz, itu pertanyaannya sangat menarik. Jadi apa yang dimaksud dengan hati? Tentu yang dimaksud hati atau qol atau jamaknya itu adalah qulub. Qulub itu jamak dari qol. Hati di situ bukan hati secara medis, bukan hati secara fisik, tapi hati secara maknawiyah itu adalah hati nurani yang bisa digunakan berfungsi untuk memikirkan, merenungkan ayat-ayat Allah. Apa rujukannya? Misalnya dalam surat At-Taubah itu walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Sungguh kami jerumuskan ke dalam neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Siapa mereka itu? Lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka memiliki hati tapi tidak digunakan untuk memahami. Jadi yang dimaksud hati itu adalah hati nurani. Kalau dalam kajian ilmiah itu apa yang sering disebut sebagai otak kanan. Jadi otak manusia itu ada otak kiri, ada otak kanan. Otak kiri lebih cenderung rasional, kalau otak kanan itu lebih cenderung hal-hal yang bersifat emosional. Dan bagaimana kolbu itu kaitannya banyak berkaitan dengan otak kanan. Keimanan kita bukan dengan otak, tapi dengan kolb. Jadi kolbu itu di situ Bu Lida ya tadi dari sini Jabar, itu bukan pengertiannya hati secara fisik, tapi kolbu dalam artian fungsi untuk yang digunakan untuk merenungkan, untuk berpikir, untuk bertafakur, itu kolbu. Begitu Bu Lida ya. Silakan yang lain. Silakan pemirsa di rumah, silakan yang akan bertanya, nomor telepon sudah ada di dalam televisi Anda ya. Silakan siapa dulu, tapi Pak Ustadz nanti ada pertanyaan juga ini yang masuk ke kami. Kolbun itu pun diartikan dengan bolak-balik. Mungkin Pak Ustadz bisa menjelaskan maknanya apa sebenarnya? Ya. Betul, itu Pak Suari memang ada salah satu doa yang berbunyi begini. Ya muqallibal qulub,
Tsabbit qalbi ala dinika. Wahai zat yang maha membolak-balik hati, maksudnya kepada Allah. Wahai zat yang maha membolak-balik hati, tsabbit qalbi ala dinika, tetapkan hatiku atau qalbuku untuk senantiasa berada di bawah naungan agamamu. Jadi hati itu berbolak-balik. Hati itu bisa lebih cenderung kepada kebaikan, lebih cenderung juga kepada keburukan. Jadi bisa bolak-balik. Sehingga kita dalam kehidupan sehari-hari tidak jarang melihat ada mantan ustadz, ada juga mantan preman. Lebih baik mana? Mantan ustadz dengan mantan preman? Lebih baik mantan preman yang kemudian jadi ustadz. Tapi yang paling mengerikan adalah mantan ustadz yang tadinya jadi ustadz tapi kemudian menjadi preman. Mengapa terjadi seperti itu? Karena qalbu itu bisa bolak-balik, bisa berubah-ubah, dan iman manusia juga yazid wa yanqus. Iman itu bisa naik, bisa turun. Nah, oleh karena itu bagaimana upaya kita Pak Kuswari harus melihara qalbu itu, memberi gizi kepada qalbu. Gizi qalbu adalah hal-hal yang bersifat ruhaniyah, berzikir, membaca Al-Qur'an. Bagaimana kita juga sholat yang khusyuk, sholat malam selain sholat yang wajib, sholat rawatib selain sholat yang wajib. Itu memberi gizi kepada qalbu kita, bersyukur, bersabar, memberi kepada fakir miskin. Itu gizi qalbu. Jadi ketika kita merasa nyaman, merasa nikmat ketika memberi, membantu fakir miskin, itu gizi bagi qalbu kita. Itu jadi ya. Jadi hati itu berbolak-balik, dan upaya kita bagaimana selain berdoa tentu berupaya agar hati kita tetap berada di jalan yang istiqomah, dalam jalan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu Pak. Iya. Silakan dari sebelah ini yang bertanya ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Abdul Rauf dari kampus Timik Jabar. Pak Ustadz, kan sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Nah, banyak cara orang supaya puasanya tetap terjaga. Nah, yang jadi pertanyaan, bolehkah apabila pas sahur minum vitamin sebagai suplemen supaya puasanya tetap fit atau terjaga? Begitu Pak Ustadz, terima kasih. Iya, itu Pak Ustadz pertanyaannya, silakan dijawab. Pertanyaan dari Abdul Rauf dari Timik Jabar ya, begini. Kalau atlet didoping itu kan nggak boleh ya, didiskualifikasi atlet didoping. Kalau kita beribadah itu didoping dengan suplemen, enggak, yang wajar-wajar saja. Suplemen vitamin kan bukan hanya ketika saum, di luar saum juga kita melakukan seperti itu. Yang wajar-wajar saja silahkan, tidak ada masalah. Tapi kalau sudah di luar kewajaran, misalnya kita pada saat sahur minum pil yang biasa dikonsumsi oleh TNI itu Pak Kuswari ya, ketika TNI akan masuk ke hutan supaya kalaupun 2 minggu nggak makan nggak masalah gitu. Nah itu mah udah curang itu sudah curang. Kalau berlebihan jadi minum doping yang bisa tahan lapar sampai 2 minggu, apalagi kalau sehari mah nggak terasa sama sekali. Tentu esensi dari ibadah saumnya juga rasa lapar dahaga itu tidak bisa terasakan. Iya. Bentar Pak Ustadz. Halo, ya dengan siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Ustaz, dalam Al-A'raf 96 disebutkan bahwa kalau penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti barokah dari langit dan dari bumi diturunkan kepada kita. Nah, ini pertanyaannya begini Pak Ustaz. Iya. Betulkah kata ahli hukum bahwa tsunami, HIV/AIDS, kehancuran kurs rupiah, BBM siksa dan kemelaratan adalah siksa dari Allah gara-gara penduduk negeri ini tidak takwa, artinya tidak menerap hukum Allah secara kafah, kata Ustaz. Kedua Pak Ustaz, Umaro sekarang kan melarang dalam 1 bulan misalnya tidak boleh ada minum bir dan lain-lain, tapi setelah bulan Syawal dibolehkan kembali Pak Ustaz. Apakah itu Umaro itu seolah-olah mempermainkan ayat Allah, bakal diterima saum dan sholatnya? Karena kata Pak Ustaz katanya maksiat itu harus ditutup sampai selama-lamanya. Terus bagi kami rakyat yang telah mencoblos para umaro yang tadi mempermainkan hanya 1 bulan saja, maksiat boleh tidak ada, hiburan maksiat boleh tidak ada,
Tapi selanjutnya apakah kita juga ini sebagai rakyat pencoblos diterima sholat dan saumnya, artinya bisa ke neraka atau ke surga? Sholat kami para pencoblos orang yang mempermainkan ayat Allah. Demikian Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itulah Pak Ustadz Deden, ini pertanyaan dari Pak Abdillah ya. Ya, dari Pak Abdillah bertanya kaitannya dengan Al-A'raf ayat 96. Pak Abdillah, di dalam Al-A'raf ayat 96 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard." Seandainya penduduk negeri beriman dan bertakwa, maka pasti akan kami bukakan keberkahan dari langit maupun dari bumi. Nah, kaitannya dengan krisis di Indonesia pada saat ini, apakah berarti dengan kita krisis yang berkepanjangan, krisis multidimensi, apakah ini mengindikasikan mungkin kita kurang bertakwa dan kurang beriman? Bisa jadi. Jadi bisa jadi karena kita itu kurang bertakwa, kurang beriman, maka dicabut keberkahannya. Nah, ini harus menjadi bahan evaluasi, bahan introspeksi. Bisa jadi Allah menegur kita. Nah, oleh karena itu, ini kita harus bertobat bersama-sama. Apalagi pada bulan Ramadan sebagai syahrul taubat. Ini semua pihak, semuanya saya mengajak. Kita mengajak, mari kita sama-sama bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai keberkahan hidup kita, keberkahan negeri ini, negeri Indonesia yang kata Kus Plus itu Pak Kuswari ya. Indonesia itu tongkat kayu dan batu jadi tanaman di Indonesia itu luar biasa. Tetapi bagaimana sekarang ini pendapatan per kapita kita jauh di bawah Singapura, negara yang kecil yang nggak punya lahan. Jauh di bawah Korea, yang Korea itu merdekanya beda 2 hari dengan Indonesia. Korea merdeka 15 Agustus 45, kita merdeka 17 Agustus 45. Padahal sumber daya alam Indonesia luar biasa. Jadi ini harus menjadi bahan introspeksi bagi kita semua. Kemudian yang kedua, apakah diterima ibadah sholat kita, ibadah saum kita karena kita mencoblos orang-orang yang korup, orang-orang yang tidak istiqomah? Itu Pak Abdillah adalah kaitannya dengan masalah teologis. Wallahu a'lam. Apakah ibadah kita diterima? Apakah kita akan masuk surga atau masuk neraka? Itu wilayah teologis. Hanya Allah yang Maha tahu. Tentu kita tidak bisa menentukan. Kita pasti ke surga, kita pasti ke neraka, atau orang lain pasti ke surga atau pasti ke neraka. Itu bukan wilayah kita, hanya kita berupaya. Tentu berupaya kita mengajak, mari istiqomah. Para pemimpin, para umaro, mari kita istiqomah. Amar ma'ruf nahi munkar, mencegah kepada kemunkaran, memerintahkan kepada kebajikan, jangan hanya pada bulan Ramadan. Mari kita istiqomah pada seluruh bulan sepanjang tahun. Begitu Pak. Iya, itulah pemirsa di rumah ya. Ada yang bertanya siapa? Ya, sebentar. Ya, pemirsa di rumah, tetaplah bersama kami. Cahaya ilmu, bahagia bersama ayat ilahi. Baiklah, pemirsa di rumah, kita lanjutkan kembali. Tadi akan bertanya dari tim Jabar mahasiswa. Iya, silakan. Iya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Abdul Aziz. Ustadz ingin bertanya ini. Ya. Bagaimana hukumnya kita mencontek pada bulan Ramadan karena kita sedang akan menghadapi UAS? Terima kasih. Nah, hukumnya mencontek dalam bulan Ramadan, jangan kan bulan Ramadan. Ya, silakan Ustaz. Ini bagus sekali pertanyaan dari mahasiswa. Ya, sekarang sedang lagi musim ujian nih, Man. Ujian akhir semester para mahasiswa pada bulan Ramadan mencontek. Jadi begini, bukan hanya ketika sedang saum, di luar saum juga mencontek itu nggak boleh, menyontek. Jadi ujian ingin nilainya bagus, menyontek. Ini hati-hati para mahasiswa kalau melihat pejabat korupsi itu benci, di demo habis-habisan. Tapi mahasiswanya juga ketika ujian itu menyontek, sama aja itu korupsi nilai itu. Jadi itu adalah perbuatan yang berkaitan dengan jadi kejahatan akademik, Jadi mencuri nilai. Jadi IPK-nya nanti bukan IPK yang sebenarnya.
karena campur ATT gitu, angkat tipu-tipu. ATT itu. Jadi jangan menyontek ya ketika ini. Silakan ada pertanyaan. Silakan, pemirsa di rumah. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa, Pak? Dengan Bapak Haji Iki. Iya, dari Bandung. Iya, silakan Pak Haji. Tadi Pak Ustadz ya mengatakan bahwa Ustadz jadi Jiger jadi Ustadz. Saya ketawa sebetulnya. Itu memang betul. Banyak tuh anak-anak kiai itu jadi garong. Ya. Akhirnya bapaknya tidak bisa mendidik, dicemarkan oleh anaknya tuh bapaknya. Maka itu Pak Ustadz itu saya mendengar dengan melihat langsung di TV ini bagus ini perkataan. Iya. Tapi ada juga kalau manusia itu Pak Ustadz ya maaf nih. Iya. Eling tobat naka Gusti di mana aya kahayang jeung menang coba di bare bunga tur senang boro-boro ning inget ka pangeran ka inung bapak ge hampir ka papohokeun. Tapi teu sadayana. Cek sudana. Tah abdi ayeuna nyuhunkeun jawaban ti Pak Ustad. Iya. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ngaturkeun nuhun ka Bapak. Mana Pak Ustad nama sini? Pak Haji Ikin. Jadi memang betul kaitannya dengan qalbu tadi. Jadi hati itu bisa berbolak-balik. Oleh karena itu kita harus senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala selain berikhtiar. Allahumma htim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, akhiri usia kami dalam keadaan husnul khatimah. Akhir kehidupan yang baik. Jadi penting sekali itu kita mengejar akhir kehidupan kita senantiasa baik. Nah oleh karena itu, karena kita usia kan tidak tahu, entah 2 hari lagi, entah berapa minggu lagi, berapa bulan lagi, kita kan tidak tahu usia kita. Nah oleh karena itu harus senantiasa memelihara amaliyah kita agar senantiasa kita istiqomah. Dan mudah-mudahan kita bisa meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Karena banyak orang yang ya mantan ustadz jadi preman, yang tadinya mantan pengurus DKM tapi kemudian menjadi pengurus night club kan gitu kan. Itu banyak yang seperti itu su'ul khotimah. Mudah-mudahan kita inginnya kita husnul khotimah. Untuk bisa husnul khotimah, apa yang harus kita lakukan? Taubat terus menerus gitu. Selalu bertobat setiap selesai sholat, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan istighfar formalitas. Jadi perhatikan Pak Kuswariyah kalau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu dengan benar-benar berzikir, bertobat dengan benar-benar bertobat. Dan kita itu habis selesai sholat kan wiridnya juga kadang-kadang asal-asalan. Subhanallah, 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 swallow gitu. Di mana itu? Coba yang benar. Makanya susah. Ingin senal karpil jadinya dapat senal swallow karena zikirnya Alhamdulillah, 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 hamil terus dan mintanya hamil gitu. Kadang-kadang kita itu asal-asalan. Coba kita berzikir, bertobat kepada Allah dengan tobat yang benar. Itulah menyiapkan hati kita menjelang Ramadan. Menjelang tinggal beberapa hari. Ya, besok atau lusa. Betul. Ya. Silakan yang lain barangkali. Silakan. Ada. Iya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ovan Nurusman Putra dari Stimik Jabar ingin menanyakan bagaimana cara kita merawat hati, Pak? Pertanyaan singkat tetapi cukup mendalam jawabannya ya, Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Merawat hati. Jadi merawat hati. Jadi tidak hanya merawat wajah ya, tidak hanya merawat wajah gitu kan. Merawat hati. Kata Nabi dalam salah satu hadis bahwa qalbu itu bisa berkarat seperti halnya besi yang berkarat. Bagaimana menghilangkan karat itu? Maka yang paling utama kata Nabi, zikrul maut. Banyak ingat mati gitu. Banyaklah kita mengingat kematian. Jadi kalau kita sedang dengki kepada orang, ingat mati. Bagaimana kalau kita sedang dengki kepada orang, sedang marah besar kepada orang, kita dicabut nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat-ingat kematian.
Tapi juga tentu selain itu kita harus memberikan gizi kolbu yang memadai. Jadi berikan kolbu itu gizinya. Kalau gizi bagi jasad itu kan makanan 4 sehat 5 sempurna. Gizi bagi akal itu adalah ilmu. Sementara gizi bagi kolbu adalah hal-hal yang bersifat ruhaniah. Gizi kolbu itu adalah kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak membaca Al-Qur'an, mendirikan sholat yang khusyuk, saum termasuk di dalamnya. Dan pada bulan Ramadan ini kita melaksanakan atau memberi gizi kepada kolbu kita luar biasa. Jadi bulan Ramadan ini gizi jasad kita dikurangi, gizi akalnya, ilmu banyak di mana-mana dalam berbagai media. Dan pada bulan Ramadan juga banyak disajikan gizi kolbu. Maka manfaatkan, banyak berzikir, banyak menghadiri majelis-majelis taklim, banyak mendirikan sholat malam, upayakan tarawih, jangan tarawih, tarawih, jangan jangan tarawih, jangan salah bacanya, sering salah, tarawih, jadi enggak aja kan gitu. Itu gizi bagi kolbu kita. Silakan Pak Guswari mungkin. Oh iya, silakan. Bisa di rumah dengan siapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak. Sama Bapak Salim di Jatinangor. Iya, silakan Pak. Pada kemarin tapi ya di luar tema Pak. Mana tuh Sarias Pak? Sarias. Pada kemarin terkait pajak penghasilan itu. Ya. Iya, iya, gimana terus Pak? Pajak penghasilan itu sabarahaan terus diwajibkan kepada bayar pajak gitu Pak. Oh gitu ya. Pajak penghasilan Pak ya? Ya. Sanes zakat Paknya, iya mah pajak Pak. Jakat mungkin Bapak ya. Jakat atau pajak Pak? Jakat. Pajak mana? Pajak penghasilan. Oh, pajak penghasilan. Oh, segitu wae Pak, terus diantar. Ya, baik Assalamualaikum Pak. warahmatullahi Salam. Kayaknya yang ditanyakan Bapak Pak Salim itu zakat ya. Tapi kalau menyangkut pajak itu kan PPN, pajak penghasilan, ada aturannya. Pajak penghasilan itu kan 15% ya. PPN itu 15%. Tapi itu tidak semua orang terkena pajak, ada batasannya. Itu silakan dihubungi kantor pajak kalau pajak. Tapi kalau yang kaitannya dengan zakat, mungkin kalau kaitannya dengan zakat Pak Salim, itu zakat penghasilan itu para ulama berijtihad itu zakatnya sama dengan zakat perniagaan. Zakat perniagaan emas, perak itu 2,5%. Jadi kalau pajak silakan ke kantor pajak konsultasi. Tapi kalau kaitannya dengan zakat itu para ulama berijtihad 2,5%. Jadi kalau penghasilan Pak Salim dalam satu bulan misalnya 10 juta, keluarkan 2,5%, itu 250.000 ya. Dan itu boleh saja dikeluarkan tahunan. Misalnya kalau dalam setahun penghasilannya 100 juta, dikeluarkan 2,5%, 2,5 juta. Boleh tahunan, boleh bulanan. Itu pajak penghasilan. Itu kaitannya dengan zakat profesi ya, zakat penghasilan, bukan pajak. Tapi kalau pajak maka silahkan konsultasi saja ke kantor pajak. Itu 15% kalau pajak penghasilannya PPN. Silakan yang ya, lain. Silakan pemirsa di rumah yang akan bertanya di televisi sudah ada nomor teleponnya. Tapi ini tidak ada SMS yang masuk ini Pak Ustadz. Ini saya mau bertanya di bulan Ramadan ini dari Ibu Dede ya. Bu Dede bertanya, di bulan Ramadan ini seringkali suara speaker itu sampai terdengar keras gitu ya. Sebenarnya bagaimana sih ajaran Islam tentang berkaitan dengan speaker yang begitu keras, kadang-kadang juga mengganggu kepada yang lain itu. Coba bagaimana Islam itu mengajarkan? Baik Ibu Dede, itu kaitannya dengan misi kita sebagai orang Islam. Inna arsalnaka rahmatan lil alamin. Sesungguhnya kami mengutusmu Muhammad harus menjadi penebar rahmat, penebar kasih sayang bagi seluruh alam. Nah, oleh karena itu tentu pengeras suara itu yang suka diumbar ya, pengeras suara pengajian, istighosahan, bagus, tapi pengeras suaranya tolong dikendalikan. Walaupun pengajian bacaan Al-Quran bagus, bacaan Al-Qurannya mungkin yang dimaksud oleh Wapres ya.
Pak Yusuf Kala mengatakan itu ngaji di speaker itu polusi. Sebetulnya yang dimaksud mungkin bukan bacaan Al-Qur'annya yang polusi, tapi bagaimana pengeras suaranya. Nah, oleh karena itu saya mengajak kepada para pengurus DKM, para pengurus, para tokoh masyarakat yang biasa menggunakan pengeras suara, tolong dikendalikan. Jadi jangan sampai pengeras suara itu kemana-mana karena syiar Islam, kita mengatasnamakan syiar Islam. Betul, tapi jangan sampai mengganggu orang lain, jangan sampai menyebabkan orang lain terganggu dengan pengeras suara kita. Kalaupun memang bagus yang dilantunkannya ayat-ayat Al-Quran atau pengajian, tapi ketika mengganggu orang lain itu menjadi tidak bagus. Bisa jadi ada pahala tapi ada dosa, dan bisa jadi dosanya lebih besar. Silakan Pak. Ada kesimpulan? Oh iya, pemirsa di rumah, tidak terasa waktu pun sudah habis. Pada prinsipnya melaksanakan ibadah saum adalah tugas dan kewajiban kita menuju orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tadi telah disampaikan oleh Ustaz Deden, puncak keberhasilan, puncak kebahagiaan hidup, puncak kenikmatan dan kesejahteraan itu bukan dari harta kekayaan, bukan dari jabatan atau kedudukan yang tinggi, tetapi bagaimana menjadi orang yang mulia di muka bumi ini. Sebagaimana Allah telah menjelaskan dalam surat Al-Hujurat, ya, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu sekalian, Allah tidak melihat wajahnya, Allah tidak melihat banyaknya harta benda yang dimiliki, begitu pula Allah tidak melihat jabatannya, ya. Tetapi Allah secara tegas menyatakan la'allakum tattaqun. Orang yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang bertakwa, orang yang bisa membersihkan dan mensucikan hati. Terlebih tinggal menghitung hari kita akan tiba bulan suci Ramadan. Pemirsa di rumah, mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Ramadan yang tinggal beberapa hari ini kita oleh Allah diberi kekuatan, diberi kesehatan, dan berlimpah harta benda untuk tetap istiqomah. Mari kita tutup dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hasretin var, yürekler aşkınla çay beloved. Ya Habibi, ya Muhammed, ya Nabi salam.